Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Ibu Bapak yang saya hormati, saya banggakan, izin saya Dwi Waluyo, SPD MMPD, Korwil Disdikbud Kecamatan Luar, Kabupaten Magelang, ingin berbagi praktik baik bagaimana kita mendampingi sekolah binaan dengan judul pengembangan sekolah binaan berbasis diferensiasi di Kecamatan Luar. Akar permasalahan yang kami ambil di sini sering munculnya salah satu manajemen koordinasi dari pengawas yang seringkali tidak memiliki program ataupun kurang dalam membuat program yang tepat sasaran sesuai dengan kondisi sekolah binaan. Hal tersebut perlu diperhatikan karena karakter sekolah, budaya sekolah, lingkungan sekolah, geografi sekolah, antropologi sekolah itu sangat mempengaruhi kondisi bagaimana pengawas sekolah membina sekolah yang bermacam-macam keadaannya. Dari pendapat Carol A. Tomlinson dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability, mengemukakan bahwa pembelajaran haruslah memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Maka pendapat Carol A. Tomlinson ini dapat dielaborasi dalam pengembangan sekolah pada daerah binaan saya dengan rancangan pengembangan sekolah binaan berbasis diferensiasi. Pengembangan sekolah binaan berbasis diferensiasi dirasa sangat penting dan sangat urgent untuk segera dilakukan oleh pengawas, mengingat tahun ini sudah merupakan tahun ketiga dari berjalannya kurikulum merdeka, yang saya pikir bahwa di tahun ketiga ini harusnya kurikulum merdeka ini sudah menyentuh lini dari pendidikan, semua lini pendidikan, dari guru, kepala sekolah, masyarakat, komite, dan seluruh elemen yang ikut bertanggung jawab terhadap perkembangan pendidikan. Maka melalui praktik baik ini, saya akan membahas terkait dengan praktik baik yang kami lakukan di Korwil Disdikbud Kecamatan Luar, Kabupaten Magelang. Lingkungan sekolah binaan saya yang terletak di perbatasan DIY, di perbatasan DIY antara Sleman, Kulon Progo. Di satu Korwil ini hanya satu pengawas, sekaligus Korwil mengkoordinator dirinya sendiri sebagai pengawas di Korwil Disdikbud Kecamatan Luar. Nah, ini merupakan tantangan tersendiri karena tidak ada teman pengawas yang dijadikan mitra untuk berkeluh kesah, menyampaikan pendapat, dan sebagainya. Maka dari itu kami memberdayakan kepala sekolah ini untuk bersama-sama mendampingi kepala sekolah menjadikan sekolah binaannya masing-masing ini menjadi lebih bermutu. Maka perlu saya sampaikan bahwa pengembangan sekolah binaan berbasis diferensiasi ini bertujuan yang pertama meningkatkan motivasi dan keterlibatan guru, kepala sekolah, tenaga pendidik, wali murid, komite, bahkan nanti memberdayakan seluruh siswa. Pihak pemerintah pun juga nanti diharapkan akan lebih meningkatkan dukungan untuk kemajuan perkembangan sekolah binaan kami di Korwil Disdikbud Kecamatan Luar ini. Yang kedua, menciptakan pengalaman berbagi praktik baik dari setiap sekolah, karena dari masing-masing sekolah di kecamatan kami yang ada di antara sungai besar Kerasak dan Blongkeng ini menjadi acuan tersendiri, berbeda, limited dibanding dengan kecamatan yang lain. Tiga, memberikan pengalaman baru bagi setiap sekolah untuk menyampaikan potensi bagaimana berbagi praktik baik, sehingga bisa jadikan bahan referensi bagaimana mendampingi sekolah yang betul-betul sesuai dengan kondisi keadaan sekolah di kecamatan yang berbeda-beda kondisi, berbeda-beda lingkungan, kultur, dan secara geografis. Nah, inti dari pengembangan sekolah binaan berbasis
diferensiasi adalah membawa setiap sekolah untuk dapat menentukan arah pengembangan yang akan memperkuat kekasan dari sekolah tersebut. Jadi saya sebagai pengawas di Kecamatan Luar ini mengharapkan adanya perkembangan sekolah yang tidak ada persaingan namun kolaborasi yang harmonis antara kepala sekolah yang di daerah satu dengan yang lain. Nah, yang sudah saya lakukan bahwa ketantangan yang ada di ini adalah keterbatasan motivasi. Di sekolah yang satu dengan yang lain itu motivasinya juga berbeda. Maka kolaborasi dan berbagi praktek baik ini menurut saya adalah solusi bagaimana membangun sekolah agar bisa sama, bisa sejajar. Tidak ada sekolah yang unggul sekali, bahkan ada sekolah yang tertinggal sekali. Maka guru melakukan praktek baik di sekolah ini, di sekolah A, sekolah B mendapat praktek baik ini untuk dilakukan, dipraktekkan di sekolah yang endingnya adalah untuk peningkatan kualitas dan pembelajaran khususnya yang berpusat kepada peserta didik. Hal ini tentu saja tidak mudah karena dunia pendidikan ini selalu mengalami perubahan. Teristimewa tadi saya sampaikan, motivasi dari setiap guru di sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu sangat bervariasi. Maka mengembangkan potensi setiap sekolah ini menjadi ending dari kegiatan yang kami lakukan ini. Prestasi bisa diraih harus dengan kolaborasi. Memilih sistem yang tepat dalam berbagi praktik baik itu melakukan pertemuan 1 bulanan sekali untuk mengetahui perkembangan yang dilakukan di masing-masing sekolah. Memanfaatkan aset lingkungan sekolah yang dapat dijadikan bahan pengembangan, baik sosial budaya, tradisi, antropologi, dan geografisnya, termasuk daya dukung masyarakat. Ini merupakan hal yang menjadi utama untuk pengembangan sekolah berbasis berdiferensiasi ini. Terlihat perubahan yang signifikan, di mana sekolah yang awalnya kurang perhatian atau kurang berminat atau kurang berkolaborasi ini sudah nampak dalam 1 bulan terakhir kami lakukan ini ada geliat, ada tanda-tanda bahwa kolaborasi antar guru sudah semakin hidup, kolaborasi antar kepala sekolah juga semakin nyata. Maka pada pengembangan sekolah binaan berbasis diferensiasi ini saya menemukan bahwa sesuatu yang penting membantu setiap sekolah binaan menghasilkan capaian target yang dirancang. Yang awalnya belum terlihat perkembangannya karena kurang pendampingan. Nah, melalui pengembangan sekolah binaan berbasis diferensiasi ini sangat efektif. Terlihat dari dukungan banyak pihak terkait dengan upaya pengembangan sekolah dan wujud peningkatan kolaborasi antara kepala sekolah, komite, juga antar guru dengan pengawas ini semakin nyata dilakukan, semakin nyata terasa hasilnya. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa pengembangan sekolah berbasis diferensiasi merupakan strategi yang tepat untuk mengakomodir kebutuhan pengembangan sekolah dengan kekasan aset yang berbeda-beda. Hal ini terlihat dari perkembangan baik di setiap sekolah. Setiap 1 bulanan kami lakukan untuk evaluasi dan refleksi. Ibu, Bapak yang saya hormati, saya banggakan penyampaian praktek baik yang saya lakukan. Semoga ini menginspirasi, syukur-syukur bermanfaat bagaimana mengembangkan sekolah dengan basis diferensiasi di sekolah panjenengan semua. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.